semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Novianti dengan NIM akhir 039. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cybercrime. Salah satu kejahatan cybercrime ini yaitu tindakan kejahatan dari phishing. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengar kata phishing? Jika belum, mari sama-sama kita membahas mengenai phishing. Berawal dari pengertian phishing. Apa itu pengertian phishing? Phishing ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Phishing atau fake login merupakan suatu tindakan kriminal yang dilaksanakan di teknologi internet dengan percobaan mendapatkan informasi rahasia seperti data pribadi yaitu nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, dan data finansial informasi seperti kartu kredit dan rekening, dan data lain dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Bentuk dari penyerangan phishing ini dapat dilakukan melalui email seperti yang terlihat dalam video dan juga melalui website. Contohnya yaitu http www.brimo.ing. Selanjutnya, di dalam dunia, tepatnya di Indonesia, perkembangan phishing ini mengalami fluktuasi. Terlihat dari data laporan aktivitas phishing kuartal 1 2003 Indonesia Anti-Phishing Data Exchange bahwasannya terdapat serangan phishing unik berdasarkan bulan Januari sampai bulan Maret mengalami fluktuasi. Di bulan Januari ke bulan Februari mengalami peningkatan hingga bulan Februari itu meningkat sebesar 15.050 dan di bulan Maret mengalami penurunan sebesar 3.960. Dari data tersebut kita bisa melihat beberapa instansi yang menjadi incaran dari kegiatan phishing ini. Terdapat industri media sosial, kemudian e-commerce, lembaga keuangan, cryptocurrency, ISP, dan spam. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwasannya lembaga keuanganlah yang menjadi tingkat incaran dari sebuah phishing dan juga diikuti oleh retail. Kemudian kita akan membahas mengenai cara kerja phishing. Cara kerja phishing itu yang pertama melalui mass phishing. Mass phishing ini merupakan serangan sebagian besar bersifat oportunistik, memanfaatkan nama merek perusahaan dan pikat pelanggan merek untuk memalsukan situs tempat kerja mereka. Untuk cara yang kedua yaitu spear phishing. Spear phishing ini merupakan jenis lain dari ancaman berbagai phishing tombak, di mana email menyamar sebagai pengirim tertentu atau sumber terpercaya yang dikirim ke individu untuk ditargetkan dalam organisasi untuk dicoba membuat mereka mengambil tindakan tertentu seperti mengirimkan uang dan menargetkan aset organisasi tertentu. Cara yang ketiga yaitu walling. Walling ini merujuk pada serangan cyber phishing yang diarahkan khusus pada eksekutif senior dan target tingkat tinggi lainnya. Dalam kasus ini, konten akan dibuat untuk menargetkan manajer yang lebih tinggi dan peran orang tersebut di perusahaan. Seperti konten email serangan pemburuan paus mungkin merupakan masalah eksekutif seperti panggilan pengadilan atau keluhan pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada beberapa teknik yang digunakan dalam tindakan phishing, diantaranya email atau spam, pengiriman berbasis web, pesan instan, trojan host, manipulasi tautan, keylogger, session hacking, kemudian ada sistem rekonfigurasi, konten injeksi melalui search engine, phone phishing, dan yang terakhir malware phishing. Dan terdapat beberapa teknik umum yang dilakukan oleh pelaku phishing. Bagaimana sih
cara menghindari phishing. Terdapat beberapa cara menghindari phishing, yaitu yang pertama adanya extension Freefox. Poin yang kedua yaitu kecermatan bagi pengguna. Jadi bagi pengguna ini dapat mengecek terlebih dahulu nama pengirim. Setelah itu pastikan URL atau address yang sedang dituju itu adalah resmi dan jangan asal klik. Kemudian biasakan mengetik URL atau alamat situs yang akan dituju. Hindari link dari web yang akan Anda rasa itu mencurigakan. Kemudian teliti kembali susunan kata dan isi informasi tersebut. Yang selanjutnya itu gantilah password Anda secara berkala, baik 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Serta berhati-hati terhadap tawaran dan fantastis yang tampaknya itu terlalu mudah dan menjadi tidak kenyataan. Karena itu memungkinkan terjadinya phishing. Dan jika menerima pemberitahuan atau permintaan informasi atau apapun, sebaiknya tanyakan ke lembaga yang resmi atau bisa hubungi call center. Yang ketiga yaitu adanya edukasi atau sosialisasi dari pihak tertentu. Edukasi ini sangatlah penting untuk pencegahan dari phishing. Salah satunya yang dilakukan oleh Bank BRI mengenai peringatan atas terjadinya modus penipuan mengenai perubahan tarif transfer bank yang mengatasnamakan Bank BRI. Yang selanjutnya juga dilakukan edukasi oleh Bank Mandiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang undang-undang yang mengatur tentang cybercrime phishing ini. Pemerintah berperan penting dalam melindungi data pribadi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2002. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari phishing dan gimana cara kita membedakannya. Terdapat beberapa contoh kasus phishing yang terjadi pada perbankan. Salah satunya itu terjadi pada Bank BRI, di mana di sini dicantumkan link beserta surat mengenai konfirmasi tarif transaksi yang dilakukan oleh Bank BRI. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang terjadi pada Bank Mandiri dengan mengirimkan link melalui email. Bagaimana cara kita untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dari link resmi dengan link phishing? Mari sama-sama kita simak. Jika dilihat dari contoh kasus tersebut, kita mengetahui bahwa nomor telepon yang tertera itu bukan merupakan nomor resmi dari Bank BRI, merupakan nomor yang tidak dikenal. Jika kita lihat, inilah nomor Bank BRI yang bertandakan tanda centang hijau. Selanjutnya merupakan contoh Bank BRI yang mencantumkan link di mana link tersebut merupakan HTTP. Bisa teman-teman lihat, itu merupakan salah satu link yang tidak jelas karena berbentuk HTTP, dan yang benar biasanya itu berbentuk HTTPS. HTTPS ini merupakan link yang biasanya itu resmi, sedangkan HTTP ini merupakan link manipulasi dari tindakan phishing.
Untuk analisis selanjutnya yaitu jika dikirimkan dokumen bisa dilihat bahwasannya materai yang tertera itu tidak menempel dengan tanda tangan. Biasanya dokumen yang benar jika menggunakan materai itu menempel dengan tanda tangan, maka dokumen ini bisa dikatakan merupakan bentuk dari phishing. Selanjutnya itu menganalisis dari Bank Mandiri. Jika dilihat Bank Mandiri ini mengirimkan link dan bisa dilihat teman-teman bahwasannya di situ menggunakan kata-kata yang tidak baku. Jika kita mengklik linknya itu kita diarahkan ke website seperti di bawah ini. Itu terdapat 4 kolom dan jika dilihat linknya itu bukan merupakan link resmi dari Bank Mandiri. Yang benar itu merupakan 2 kolom, hanya 2 kolom. Jadi link tadi merupakan tindakan phishing karena kita diarahkan ke situs yang bukan resmi dari Bank Mandiri. Dan yang tadi merupakan situs resmi dari Bank Mandiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai phishing ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.